Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan dari Robotika semester 6 akan menjelaskan penggunaan vision pada robot KRSRI, yaitu menggunakan kamera Pixie2 CMU Cam5. Introduction Pixie2 CMU Cam5. Nah, Pixie2 itu lebih kecil, lebih cepat, dan lebih mampu daripada Pixie yang sebelumnya. Seperti pendahulunya, Pixie2 dapat belajar mendeteksi objek yang diajarkan hanya dengan menekan sebuah tombol. Selain itu, Pixie2 memiliki algoritma baru yang mendeteksi dan melacak garis untuk digunakan dengan robot pengikut garis. Algoritma baru juga dapat mendeteksi persimpangan dan rambu-rambu jalan. Rambu-rambu jalan dapat memberitahu robot apa yang harus dilakukan, seperti belok kiri, belok kanan, memperlambat, dan lain-lain. Dan Pixie2 melakukan semuanya ini pada 60 frame per detik, sehingga robot juga bisa cepat. Ini adalah spesifikasi dari Pixie2, mulai dari prosesornya menggunakan NXP LPC 4330 204 MHz inti ganda, sensor gambar, bidang pandang lensa, konsumsi daya, input daya, RAM, flash, output data yang tersedia, dimensi, berat, sumber cahaya yang terintegrasi. Nah, pada robot KRSRI kami menggunakan kamera Pixie2 untuk mendeteksi keberadaan korban atau boneka yang di mana korban atau boneka tersebut akan dipindahkan ke dalam zona aman yang sudah disediakan. Nah, yang di sebelah kiri ini adalah posisi map atau ruangan pada KRSRI tahun 2021, di mana ada safety zone atau ruangan yang aman pada ruangan 1 dan posisi boneka atau korban pada ruangan 1. Dengan algoritma yang tepat, sensor gambar dapat merasakan atau mendeteksi apa saja secara praktis. Tapi ada dua kelemahan dengan sensor gambar ini, mereka mengeluarkan banyak data, puluhan megabyte per detik, dan memproses jumlah data ini dapat membuat banyak prosesor kewalahan. Dan jika prosesor dapat mengikuti data, sebagian besar kekuatan pemrosesan tidak akan tersedia untuk tugas yang lain. Nah, Pixie2 mengatasi masalah ini dengan memasangkan prosesor khusus yang kuat dengan sensor gambar. Pixie2 memproses gambar dari sensor gambar dan hanya mengirimkan informasi yang berguna. Misalnya, dinosaurus ungu terdeteksi pada X54Y103 ke microcontroller Anda. Dan ia melakukan ini pada kecepatan bingkai 60 Hz. Informasi tersedia melalui salah satu dari beberapa antarmuka seperti UART, SPI, I2C, USB, atau output digital atau analog. Jadi Arduino atau microcontroller lainnya dapat berbicara dengan mudah dengan Pixie2 dan masih memiliki banyak CPU yang tersedia untuk tugas-tugas lain. Pixie2 menggunakan algoritma penyaringan berbasis warna untuk mendeteksi objek yang disebut algoritma Color Connect Component atau CCC. Metode penyaringan berbasis warna populer karena cepat, efisien, dan relatif kuat. Sebagian besar dari kita akrab dengan RGB, merah, hijau, dan biru, untuk mewakili warna. Pixie2 menghitung warna, korona, dan saturasi setiap pixel RGB dari sensor gambar dan menggunakan sebagian parameter pemfilteran utama. Korona suatu objek sebagian besar tetap tidak berubah dengan perubahan pencahayaan dan pencahayaan. Perubahan pencahayaan dan exposure dapat memiliki efek frustasi pada algoritma penyaringan warna. Penyebabnya mereka rusak algoritma pemfilteran Pixie2 kuat dalam hal perubahan pencahayaan dan cahayaan. Algoritma CCC Pixie2 mengingat hingga 7 tanda tangan warna yang berbeda, yang berarti bahwa jika memiliki 7 objek yang berbeda dengan warna yang unik, algoritma pemfilteran warna Pixie2 tidak akan kesulitan mengidentifikasinya. Jika membutuhkan lebih dari 7 dapat menggunakan kode warna. Setelah Pixie2 mendeteksi objek baru, ia akan menambahkan ke tabel objek yang sedang dilacaknya dan menetapkannya sebagai indeks pelacakan. Ini kemudian akan mencoba untuk menemukan objek dan setiap objek dalam tabel di frame berikutnya dengan menemukan kecocokan terbaiknya. Setiap objek yang dilacak menerima indeks antara
0 dan 255 yang akan disimpannya hingga meninggalkan bidang pandang Pix-2, atau Pix-2 tidak dapat lagi menemukan objek dalam bingkai berikutnya karena okulasi, kurangnya pencahayaan, dan lain-lain. Pelacakan berguna ketika Anda ingin memprogram Anda mengawasi contoh tertentu dari suatu objek, meskipun ada beberapa objek serupa lainnya dalam bingkai. Apa itu kode warna? Nah, kode warna atau sisi adalah dua atau lebih label warna yang ditempatkan berdekatan. Pix-2 dapat mendeteksi dan mengkode sisi dengan menampilkan sebagai objek khusus. Sisi berguna jika memiliki banyak objek yang ingin dideteksi dan identifikasi, yaitu lebih dari yang dapat dideteksi dengan 7 tanda warna terpisah saja. Skema kode warna dengan 2 tag dan 4 warna berbeda dapat membedakan hingga 12 objek unik. Sisi dengan 3, 4, dan 5 tag atau lebih banyak warna yang berbeda dimungkinkan dan dapat memungkinkan banyak objek yang lebih unik. Faktanya ribuan kode unik dimungkinkan dengan menggunakan sisi dengan 5 tag dan 6 warna. Mengapa kode warna? Sisi berguna jika memiliki banyak objek yang ingin dideteksi dan diidentifikasi, lebih dari yang dapat dideteksi. Dengan 7 tanda warna terpisah saja, sisi juga meningkatkan akurasi deteksi dengan mengurangi deteksi palsu. Artinya, ada kemungkinan kecil bahwa warna tersebut akan muncul baik dalam urutan tertentu dan berdekatan. Yang di bawah adalah contoh gambar menggunakan sisi dengan warna yang berbeda, tidak menggunakan satu warna. Nah, ini adalah port atau fungsi dari kamera itu tersebut, mulai dari button, ada juga LED, 3 buah LED, ada RGB light dan kamera lensa. Nah, di belakangnya itu ada USB, I/O port SPI itu sih word power, dan RC servo jika menggunakan servo langsung dari kamera tersebut. Nah, pada robot KRSR ini, Pix-2 mendeteksi korban pada gambar di samping. Dengan menggunakan set signature 1 akan men-tracking warna orange pada korban tersebut. Nah, di sini kan kita menggunakan signature 1 range. Nah, signature 1 range ini kita bisa membuat jarak atau range box yang dideteksi pada objek yang akan kita tracking. Di sini kita menggunakan pada konfigurasi pada Piximon untuk lebih jelas settingan pada Pixie tersebut. Kita juga bisa menambahkan label pada trackingan tersebut yang nantinya pada korban tersebut. Nah, di signature label 1 saya membuat namanya itu adalah korban. Nah, interface atau data yang keluar di sini saya menggunakan Arduino ICSP SPI untuk komunikasi data antara kamera Pixie dengan Arduino. Nah, bagaimana mengolah data kamera Pixie menggunakan Arduino? Nah, untuk dapat mengolahnya, di sini saya menggunakan pixel atau perhitungan. Di sini kan dari lebarnya, pixel lebarnya itu 0 sampai 316. Nah, panjangnya pixel itu yang panjang pixel tersebut 0 sampai 208. Nah, di sini ketika gambar atau korban digerakkan, itu akan membuat pixel tersebut dari range yang sudah dijelaskan tadi itu akan terdeteksi. Nah, kita membuat range antara yang kita mau, misalnya kita membuat range antara panjang 0 sampai 215. Nah, itu akan terdeteksi misalnya sebelah kanan, maupun kita membuat range di sebelah kiri dengan range 316, misalnya dari 200 sampai 316 itu di sebelah kanan, itu bisa mendeteksi dengan kita membuat switchcase untuk dapat lebih
mengklasifikasi posisi pada korban tersebut. Nah, ini 0 sampai 316 ini adalah posisi sumbu X, dan 0 sampai 208 ini posisi dari sumbu Y. Nah, tergantung dari program yang ingin kita buat. Nah, library ini bisa di-download di official website dari Pixie tersebut untuk mengincludekan library tersebut di Arduino. Nah, ini adalah hasil dari kamera Pixie yang kami gunakan untuk mendeteksi adanya korban yang berwarna orange. Nah, di sini kami dapat dilihat bahwa di sini ada tulisan terdeteksi bawah, terdeteksi tengah, dan terdeteksi atas maupun kanan dan kiri. Mari kita play. Nah, ketika di sini saya membuat kamera tersebut ketika dia posisi korban berada di tengah pada pixel kamera tersebut, itu akan men-trigger servo untuk mengapit atau menjepit korban. Dan apabila kamera tersebut mendeteksi bahwa korban berada di bawah atau pixel yang di bawah, itu akan membuat trigger lagi kepada servo, akan membuka atau melepas korban tersebut, tidak menggepit lagi. Nah, untuk ini saya menggunakan membagi 3 buah sumbu X, di mana di sini ada saya buat sebelah kiri sini sumbu terdeteksi di sebelah kiri. Di sini di tengah sini saya mengklasifikasikan 3 buah, karena di tengah saya mengklasifikasikan di sebelah atas, ada tengah, dan ada yang bawah. Nah, yang di sebelah kanan saya mengklasifikasikan yang ada warna biru ini, dari atas sampai warna biru itu saya mengklasifikasikan warna di kanan. Nah, untuk di sebelah kiri seperti halnya sebelah kanan, saya mengklasifikasikan dari gambar dagingnya sampai di bawah sini. Beda halnya dengan di tengah. Nah, itu tergantung dengan pixel atau box yang sudah dibuat tadi, yang sudah dijelaskan tadi, antara range 0 sampai 316 sampai itu X, dan Y-nya 0 sampai 208. Nah, kita lihat result dari hasil program tersebut. Nah, dapat dilihat ketika korban pas di tengah pixel kamera, itu akan gripper akan menggepit korban tersebut, dan jika korban terdeteksi di bawah kamera atau di bawah blok yang sudah dibuat tadi sesuai dengan programnya, nah itu akan melepas dari trigger servo tersebut. Dapat dilihat itu ada tulisan tengah, bawah, tengah. Nah, di sini saya akan menjelaskan program Pixie-nya. Pertama, include library tersebut, lalu buat serial untuk menampilkan datanya, inisiasi Pixie tersebut. Nah, ini inisiasi sisi dari bloknya. Lalu di sini kalau ini tercapai, maka akan mengeluarkan tulisan atau terdeteksi, dan di sini bisa dilihat bahwa jika blok
dia menggunakan sweet case, di mana blocks-nya yang pertama itu adalah X 0 sampai 105 itu di sebelah kiri. Nah, 0 sampai 105 di sebelah kiri. Kita lihat di gambar ini saja. Nah, 0 sampai 105 itu kira-kira sebelah sini, itu sebelah kiri, terdeteksi sebelah kiri. Nah, untuk 106 sampai 210 itu di pertengahan antara X ini. Pertengahan ini saya membagi 3, di mana saya mendeteksi adanya di sini. Saya klasifikasikan kalau dia X-nya 106 sampai 210, maka Y-nya itu saya klasifikasikan jika 0 sampai 70 maka dibilangnya atas. 0 dari atas sampai 70 ini terdeteksi atas. Maka dari 71 sampai 139 di tengah itu terdeteksi tengah, dan 140 sampai 208 itu terdeteksi di bawah. Nah, untuk 211 yang nilai X-nya sampai 316, 211 sampai akhir itu terdeteksi sebelah kanan. Nah, jika dia tidak terdeteksi maka akan menampilkan not detect. Mungkin itu pembagian pixel block dari Pixie terhadap Arduino. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.